Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evna Aisyah dengan NIM akhir 127. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk intervensi dalam psikologi. Nah, apa sih intervensi itu? Intervensi sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kondisi tertentu. Dalam konteks umum, intervensi dapat dipahami sebagai bentuk campur tangan psikolog yang dilakukan ketika terdapat masalah atau kebutuhan yang perlu ditangani agar tercapai perubahan ke arah yang lebih baik. Bentuk intervensi psikologi yang sering dilakukan adalah konseling individu, kelompok, maupun komunitas. Konseling dan psikoterapi melibatkan hubungan dan modalitas pribadi antara konselor ataupun terapis dengan klien. Nah, yang pertama ada konseling individu. Nah, konseling individu itu merupakan layanan konseling yang diberikan secara tatap muka antara konselor dan seorang klien. Konseling individu dilakukan pada kasus-kasus yang hanya dialami oleh satu orang ataupun lebih, namun konseling itu dilakukan secara terpisah. Jadi maksudnya di sini itu terdapat beberapa orang yang mengalami satu masalah yang sama, tetapi konselingnya secara terpisah. Nah, layanan ini biasanya digunakan untuk menangani permasalahan yang sifatnya pribadi, misalnya masalah kepercayaan diri, kecemasan, kesulitan belajar, ataupun konflik dalam keluarga. Nah, karena dilakukan secara terpisah, konseling individu memberi ruang aman bagi klien untuk lebih terbuka dalam menceritakan perasaannya tanpa takut dinilai oleh orang lain. Lanjut, yang kedua ada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan layanan konseling yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa klien sekaligus dalam satu waktu. Berbeda dengan konseling individu yang hanya fokus pada satu orang, konseling kelompok itu melibatkan 5 atau lebih orang yang mempunyai masalah atau kebutuhan yang sama. Dalam prosesnya, konselor itu memimpin jalannya diskusi, lalu setiap anggota kelompok bisa saling berbagi pengalaman, memberi dukungan, dan belajar dari satu sama yang lain. Dan yang terakhir ada konseling komunitas. Nah, konseling komunitas itu merupakan layanan konseling yang diberikan untuk membantu sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu dalam menghadapi masalah yang mereka alami bersama. Nah, fokusnya bukan hanya pada satu individu, tetapi kepada kebutuhan nilai dan permasalahan yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Bentuknya bisa berupa penyuluhan, pelatihan, bimbingan kelompok, sampai program pemberdayaan masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.